Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri dari kelas Manajemen 19I. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan proses, operasi, dan produktivitas. Mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan saya secara langsung. Yang pertama adalah operasi. Operasi adalah praktik administrasi untuk menciptakan tingkat efisien setinggi mungkin dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bahan dan tenaga menjadi barang dan jasa seefisien mungkin untuk memaksimalkan laba dan dari suatu organisasi. Tim manajemen operasi berusaha menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasional yang lebih tinggi. Bisa kita di sini juga aktivitas operasi, yaitu yang pertama ada desain. Sebelum merencanakan proses untuk merancang produk manajemen operasi, harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk dan layanan untuk berkembang. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perancangan produk baru dari konsep awal hingga meluncurkan yang sebenarnya dengan beberapa fase pengujian yang terlibat. Yang kedua, improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen resiko. Oleh karena itu, banyak tugas manajemen operasi berasal dari kebutuhan ini, dan disinilah langkah perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, manajemen atau organisasi. Jadi jika Anda sudah memiliki fase untuk produksi, desain produksi Anda sudah siap, begitu juga Anda juga sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia, beberapa biayanya dengan alur kerjasama. Seperti apa? Ini menandakan adalah basis awal yang solid untuk memaksimalkan efisien operasi. Terus yang ketiga yaitu fungsi operasi. Yang pertama, keuangan. Keuangan memainkan peran utama dalam manajemen operasi. Penting pula untuk memastikan bahwa keuangan organisasi telah digunakan dengan benar untuk menjalankan fungsi utama seperti produksi barang atau layanan sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Kedua, operasi. Fungsi ini dalam manajemen operasi terutama berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam semua kegiatan organisasi yang membantu dalam mengkonversi bahan baku dan daya manusia menjadi barang dan jasa berharga untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, strategi. Strategi dalam manajemen operasi mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu mereka mengoptimalkan sumber daya dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding yang lain. Dalam bisnis, strategi mengimprovisasi konfigurasi rantai pasokan atau supply chain, penjual kapasitas untuk menyimpan kas, pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan banyak lagi. Yang ketiga, desain produk. Menggabungkan teknologi inovatif memainkan peran penting dalam penjualan suatu produk. Dengan demikian adalah tugas manajemen operasi untuk memastikan bahwa produk tersebut dirancang untuk memenuhi tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan modern lebih peduli pada kualitas produk daripada kualitasnya. Jadi manajer operasi fokus untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik. Yang keempat, perkiraan permintaan. Hal ini mengacu pada proses membuat estimasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam manajemen operasi, hal ini mengacu pada perkiraan permintaan pelanggan sehingga produksi dapat dilakukan sesuai dengan itu.
Melalui ini, manajer mengetahui apa yang harus diproduksi, kapan harus diproduksi, dan bagaimana memproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terus yang kelima, konfigurasi rantai supply. Motif utama konfigurasi rantai supply adalah untuk memastikan manajemen yang efektif, memantau dan mengendalikan semua kegiatan utama yang diadakan di perusahaan. Konfigurasi rantai pasokan dimulai dari pasokan bahan baku dan berlanjut sehingga produksi produk akhir yang kemudian dilakukan penjualan dan pelanggan yang akan memenuhi kebutuhan keinginan mereka. Yang terakhir, mengelola kualitas. Manajemen kualitas memainkan peran penting dalam pemasaran produk. Manajer operasi mengalokasikan tugas manajemen mutu ke tim yang kemudian mengawasi tugas mereka. Para manajer mengidentifikasi cacat produk dan memperbaikinya untuk memastikan kualitas terbaik. Dalam hal ini, sistem tertentu digunakan untuk mengukur dan menjaga kualitas produk. Itu yang saya paparkan soal operasi. Yang sekarang saya akan paparkan lagi soal produktivitas. Yang pertama, produktivitas merupakan faktor mendasar untuk mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Ini pengertian menurut para ahli. Menurut Sedarmayanti, produktivitas merupakan keinginan dan upaya dari manusia untuk dapat meningkatkan kualitas dalam kehidupannya dan kehidupan segala aspek bidang. Yang kedua, menurut George J. Washington, produktivitas di dalamnya mengandung dua konsep. Yang utama yaitu efisien dan efektivitas. Dalam efisiensi dapat mengukur sumber daya baik dari manusia, keuangan, dan dapat juga dari alam yang dibutuhkan guna memenuhi tingkat dari pelayanan yang diinginkan. Yang kedua, efektivitas adalah mengukur dalam segi hasil, mutu, pelayanan yang telah dicapai. Yang ketiga, menurut Ervianto 2004 dalam bukunya Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi mengatakan bahwa produktivitas didefinisikan sebagai rasio atau output dan input atau rasio antar hasil produk dan dengan total sumber daya yang digunakan. Ya, di sini saya akan jelaskan lagi faktor peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas hanya dapat dilakukan oleh manusia, Siagan 2002. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas. Hal ini disebabkan oleh dua hal, antara lain yaitu pertama, karena besarnya biaya dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai biaya yang terbesar untuk pengadaan produk dan jasa. Yang kedua, karena memasukkan pada faktor-faktor lain seperti modal dan sebagainya. Terus tuh di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Oke, kita masuk ke faktor-faktor. Yang pertama ada pendidikan. Tingkat kecerdasan karyawan dilihat dari tingkatan pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan tujuan ke jenjang yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan berhubungan dengan produktivitas kerja staf dan karyawan. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani. Salah satu tugas pemimpin perusahaan adalah menjamin kesehatan karyawan, yaitu dengan cara mengatur jam kerja, meniadakan lembur sehingga dapat menciptakan kegiatan kerja para karyawan. Karyawan yang sehat juga akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik akan mempengaruhi besar dalam meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang bersih dapat mempengaruhi karyawan dengan kerja yang lebih giat. Yang keempat adalah faktor manajerial. Gaya kepemimpinan yang efektif memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan bahwa agar dapat bekerja dengan lebih semangat dan bergairah dalam melaksanakan tugas. Yang kelima,
motivasi. Pemberian motivasi oleh seorang pemimpin yang lebih baik akan membimbing dan melatih karyawannya. Memotivasi setiap karyawan tidaklah mudah, sebab ketika karyawan punya latar belakang, pengalaman, harapan, dan keinginan yang berbeda. Yang terakhir, peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan mempunyai efek yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas. Produktivitas kerja seorang karyawan perlu mendapat perhatian dari perusahaan, karena produktivitas kerja akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Produktivitas dapat dimaksudkan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan sebagai penggunaan sumber-sumber ekonomi yang digerakkan secara efektif dan memerlukan kegiatan keterangan organisator dan teknik sebagai mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi. Artinya hasil yang diperoleh seimbang dengan sehingga dengan masukan yang diolah. Baik, terima kasih. Baik, segitulah yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.